Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya konfirmasi ke Ibu kemarin ya, ini untuk tugas program guru penggerak. Nah, saya bermaksud mewawancarai Ibu tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berbasis kebajikan. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini. Jadi wawancara yang akan saya sampaikan bersama yang akan saya lakukan bersama Ibu hari ini yaitu tentang pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Ya mungkin di dalamnya ada saya juga ya Bu. Nah kan di dalam kehidupan sehari-hari nih di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah itu kan kita banyak menemui berbagai macam kasus ya Bu. Betul. Nah, salah satu di antaranya mungkin ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Apakah Ibu pernah mengalami kasus seperti itu? Kalau di sekolah kami di sini ya, seperti yang Bu Lilis tahu juga mungkin di antaranya ada beberapa cerita yang berhubungan dengan dilema etika dan apa tadi yang pertama? Bujukan moral. Bujukan moral. Nah, pernah ada satu kejadian di mana kita harus menentukan satu keputusan yang tidak memberatkan atau tidak memihak satu pihak. Nah, pada saat itu kami selesaikan dan mudah-mudahan walaupun mengandung resiko dari semua keputusan yang saya ambil pada saat itu, tapi mudah-mudahan itu adalah keputusan terbaik. Pernah terjadi tentang kejadian di mana yang menjadi bukan subjek ya, yang menjadi subjek, yang menjadi pelaku dalam kejadian itu adalah antara guru dan siswa. Itu mungkin yang pernah terjadi. Nah, selama ini ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang mengandung dilema etika dan bujukan moral, ya seperti yang Ibu contohkan tadi, ada dua kepentingan kan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, kalau kasus yang tadi Ibu ceritakan, kira-kira yang memiliki nilai-nilai kebajikan itu kalau dari segi gurunya bagaimana, kalau dari segi siswanya bagaimana? Yang pertama, karena kejadiannya pada saat itu terjadi di publik, di muka umum. Yang pertama, semua pihak baik dari guru ataupun siswa pada saat itu punya kesalahan masing-masing. Ada juga kebaikan dari kejadian itu atau bahan introspeksi bagi guru itu sendiri, termasuk bagi kami di pihak sekolah. Nah, yang pertama, mungkin bagi seorang guru itu kebajikannya, pembelaan saya sebagai kepala sekolah di sini tidak perlu atau bahkan merasa dipojokkan oleh siswa ketika kelemahannya dibahas di depan umum. Untuk kebajikannya atau kebaikannya bagi siswa itu sendiri, nilai positif yang sangat bagus, keberaniannya untuk memberikan masukan kepada guru tersebut walaupun mungkin membahayakan bagi dirinya sendiri. Itu mungkin kebajikan dari masing-masing orang yang terlibat pada kejadian atau kasus yang terjadi di sekolah. Betul sekali Bu ya, mungkin dalam kasus-kasus seperti itu akan menjadi membingungkan sekali bagi kita ya untuk mengambil keputusan. Karena takutnya kita menjadi tidak berada di tengah. Kadang merasa lebih berat ke sini atau lebih. Nah, kemudian dari setiap kasus yang Ibu alami ini selama ini, apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan setiap kasusnya? Sebagai tindakan solusi atau jalan keluar dari kejadian itu, biasanya saya melakukan pendekatan persuasif bagi kedua belah pihak, baik itu gurunya atau siswanya. Saya tanya dulu kenapa bisa terjadi seperti itu, alasan masing-masing. Setiap orang kan walaupun dia dalam posisi yang salah pasti punya alasan masing-masing, dan pada saat itu saya paham dengan alasan mereka masing-masing, dan untuk keputusannya saya pastikan mudah-mudahan tidak subjektif gitu ya, tidak memberatkan atau memihak satu pihak.
Jadi yang paling saya bisa andalkan dalam mengambil keputusan itu adalah pendekatan secara pribadi kepada orang-orang yang bersangkutan. Ya, ditanya dulu alasannya ya Bu gitu. ya. Nah kemudian selama ini hal-hal apa yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Kalau satu pihak punya resiko, satu pihak pun harus punya resiko. Ketika satu pihak punya pembelaan, satu pihak pun harus punya pembelaan. Dan betul kata Bu Lilis tadi, sulit sekali untuk menentukan atau untuk membuat sebuah keputusan yang tidak memihak satu pihak gitu ya. Kadang secara manusiawi kita akan tahu hati kita itu cenderung kemana. Nah tapi mungkin karena keputusan itu harus diambil bukan hanya dengan perasaan gitu ya, tapi dengan logika. Dan alhamdulillah kasus kemarin bisa selesai, dan saya rasa mudah-mudahan tidak membebankan satu pihak gitu. Jadi Baik. itu yang saya lakukan. Nah selama ini nih yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berbau dilema etika dan bujukan moral itu kira-kira seperti apa tantangannya? Masukan dari warga sekolah. Jadi kadang dalam pengambilan keputusan itu kita sering banyak nanya, kumaha ya, gitu. Gimana ya, ke guru yang satu, ke wali kelas, ke wakastek, bahkan ke kabur, atau bahkan ke guru BK. Tapi kadang keputusan-keputusan yang kita tanyakan terhadap orang lain itu tidak efektif, karena yang membuat keputusan, yang membuat sekolah kita bisa menyelesaikan masalah itu bukan tangan mereka, tapi tangan saya sendiri mungkin yang harus memutuskan. Jadi masukan buat saya secara pribadi ataupun buat yang lainnya sebagai figur pemimpin itu, masukan dari yang lain hanya masukan bagi sebuah keputusan, tapi memutuskan keputusan oleh orang selain dari kepala sekolah itu tidak, menurut saya tidak akan efektif buat. Oh berarti tantangannya dari masukan dari warga sekolah ya. Kita Kadang kalau ada pro dan kontra nah, ya, gitu. seperti Kadang itu kita ya. menganggap positif nih masukannya, tapi belum tentu cocok dengan masalah yang sedang. Ya, karena setiap keputusan mungkin dipandangnya relatif ya. Nah, Menurut gitu. Ibu baik, mungkin Nah, menurut orang lain tidak. betul. Ya, itu ya Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu atau dilakukan seketika misalnya ketika ada kejadian? Kalau jadwal tentatif kayak Budis barusan sebutkan, ketika itu ada kejadian segera saya harus selesaikan tanpa menunggu waktu bulan, minggu dan kepanjangan gitu ya, dan selamanya, tapi mudah-mudahan harus bisa selesai. Terus yang kedua, jika tidak bisa diselesaikan dengan saya sebagai figur pemimpin di sekolah, saya melibatkan komite, melibatkan orang-orang penting lainnya, bahkan mungkin pihak pemerintahan atau pihak keamanan, atau juga dengan orang tua, karena kalau berhubungannya kasus kemarin itu hubungannya dengan orang tua, jadi saya pasti melibatkan orang yang di luar sekolah dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kalau terjadwal mungkin lebih kepada antisipasi ke depannya, di setiap rapat ataupun pembinaan guru akan saya ulas kembali kejadian-kejadian yang telah terjadi, dan mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran buat anak sekolah. Baik Bu. Nah ini pertanyaan terakhir ya Bu. Nah dari berbagai kasus yang sudah Ibu hadapi, sudah Ibu selesaikan atau bahkan sedang dalam proses penyelesaian, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Tadi ya sekilas sudah dibahas, pembelajaran yang paling berharga itu keputusan sebagai figur pemimpin itu keputusan pribadi. Masukan dari semua warga sekolah kita jadikan sebagai masukan yang positif, tapi tidak bulat dijadikan sebagai keputusan yang kita ambil, dan pada resikonya nanti kita akan menyalahkan orang lain kalau keputusan itu kita ambil karena mendengar saran daripada orang lain. Terus yang kedua, dilema etika dan rujukan moral itu pasti terjadi karena kita manusiawi, banyak menggunakan hati dalam menentukan sebuah keputusan, tapi ternyata yang paling dominan sebagai pemimpin itu bukan perasaan tapi logika atau akal pikiran. Itu mungkin pembelajaran. Menarik sekali ya Bu. Tugas seorang pemimpin pemangku kebijakan itu sangatlah berat. Betul. Nah mungkin wawancara saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk bersedia di wawancara. Iya. Baik. Belis khususnya buat saya juga feedback buat pengambilan keputusan saya di masa yang akan datang. Baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Lilis, calon guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia saya wawancarai.
untuk topik pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan di sekolah yang Ibu pimpin. Bisa memperkenalkan diri Ibu mungkin? Ya, boleh. Perkenalkan juga, saya nama Ella Karmila, SDD, bertugas memimpin atau sebagai kepala sekolah di SDN Kamal, Kecamatan Tanjung Bedar, Kabupaten Sumedang. Dan mudah-mudahan Ibu saya bisa menjawab apa-apa yang nanti akan ditanyakan oleh Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Nih, di sekolah itu kan seringkali kita temui banyak kasus yang memang menguras sekali baik emosi maupun mental. Nah, kasus-kasus itu kadang semuanya benar, tapi kita bingung bagaimana cara memutuskannya, karena memang kedua pilihan itu sama-sama benar dan kita memang dituntut untuk bisa memilih keputusan mana yang terbaik. Nah, Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Jadi Bu, begini, tadi Ibu menanyakan bahwa yang mana dulu yang harus diutamakan ya Bu ya. Jadi saya biasanya mengutamakan apa yang lebih harus segera ditangani, dan terus itu akan merusak kepentingan umum atau kepentingan pribadi. Jadi yang didahulukan itu yang akan sekiranya moral anak itu yang akan sangat mempengaruhi terhadap kepentingan bersama gitu. Jadi itu yang lebih didahulukan. Berarti Ibu lebih melihat unsur yang terkaitnya gitu, kepentingan pribadi atau kepentingan ya. Jadi kalau bisa diluruskan atau bisa dipanggil oleh guru kelasnya, alhamdulillah. Jadi kalau nanti tidak bisa diselesaikan oleh guru kelas, biasanya kepala sekolah itu turun tangan dan dimusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan yang lainnya. Kalau seandainya tidak bisa diluruskan oleh guru-guru, biasanya saya suka diberikan kebebasan oleh guru kelas untuk meluruskan atau membimbing anak yang bersangkutan. Itu Bu biasanya. Oh, berarti di sekolah Ibu kalau ada suatu permasalahan ada prosedurnya gitu ya Bu? Ada, iya. Jadi ada tahapan-tahapan siapa yang harus menangani sampai pada akhirnya Ibu sendiri yang harus memutuskan di akhir apabila bawahan-bawahan Ibu sudah tidak dapat lagi menentukan putusan. Gitu mungkin ya Bu? Iya Bu. Jadi karena kalau langsung diputuskan oleh kepala sekolah, kalau anak itu dibimbing, dibina oleh kepala sekolah, jadi ditakutkan ya Bu. Jadi guru-guru atau wali kelas itu merasa tidak dihargai. Jadi saya lebih memberikan kesempatan kepada guru kelas dulu untuk membimbing dan meluruskan anak tersebut gitu Bu. Nah, sejauh ini Bu, kan sudah banyak kasus yang terjadi. Menurut Ibu, cara efektif yang sering Ibu lakukan, yang paling efektif untuk menangani kasus-kasus seperti itu, kira-kira caranya seperti apa? Apakah dengan musyawarah atau seperti apa Bu? Pertama Bu, diidentifikasi dulu anak yang punya masalahnya, terus diberembuk dengan guru-guru. Setelah itu siapa yang bermasalah, terus dicari siapa nama orang tuanya, alamatnya, anak itu kelas berapa. Nanti biasanya kalau sekolah sudah beberapa kali atau minimal 3 kali memanggil anak tersebut atau memberikan bimbingan terhadap anak tersebut, biasanya kerjasama dengan orang tua. Jadi dipanggil orang tua, kita berembuk dengan orang tua, bagaimana nih cara menyelesaikan kasus yang terjadi baik di sekolah maupun di rumah. Kan di rumah juga Bu ada laporan dari temannya, kalau di sekolah langsung kita ketahui langsung oleh pihak sekolah. Kalau di rumah kan ada juga orang tua yang lapor nih, anak saya begini, baik melalui WA atau orang tuanya itu langsung. Nah kalau sudah berembuk dengan orang tuanya, kita bicarakan bagaimana ini seharusnya, karena pendidikan itu bukan hanya kewajiban sekolah untuk meluruskan, tapi tanggung jawab
orang tua juga, karena orang tua yang mendidik sejak awal itu, yang mendasari pendidikan awal itu adalah orang tua. Jadi saya tidak lepas dari bantuan orang tua juga untuk meluruskan anak tersebut. Jadi kalau nanti sudah gimana kebiasaan anak di rumahnya, bagaimana orang tua cara mendidiknya, jadi sebagai dasar nanti untuk meluruskan atau membimbing anak di sekolah itu, jadi ada dasar dari orang tua. Ada anak yang manja kan Bu, ada anak yang keras sekali ya iya, pada saat kita mengambil keputusan. Iya betul. Nah, sejauh ini tantangan apa yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan seperti kasus-kasus seperti itu? Ada nih yang sekarang masih belum bisa direngsekkan atau diselesaikan secara utuh. Ada anak itu kasusnya sudah mulai merokok, itu yang sangat berat ya. Sudah di sekolah beberapa kali dipanggil, malah sudah diberikan perjanjian bahwa kalau terulang seperti itu lagi akan dikeluarkan, tapi kan sekolah itu tidak boleh mengeluarkan atau anak itu tidak putus sekolah, jadi tetap harus permintaan dari orang tua. Anak itu mau dikeluarkan, mau dipindahkan, jadi kalau bisa yuk anak itu jangan dikeluarkan Bu, tapi kita tetap bimbing, malahan setiap hari kita perhatikan anak tersebut secara kontinu Bu. Jadi tiap hari itu anak itu dipanggil, diberikan pujian atau diberikan apa, jadi nah itu Bu yang sekarang susah. Jadi orang tuanya sudah memberikan izin untuk merokok, malah memberikan, sedangkan kan di sekolah itu ada larangan anak sekolah itu tidak boleh merokok. Itu yang sangat sekolah sayangkan, yang sangat merasa berat juga Bu. Jadi karena kerjasama antara orang tua siswa dengan sekolah itu meskipun dekat dengan orang tua, tapi kan kalau orang tuanya tidak membantu program sekolah, jadi susah juga Bu. Ini yang mesti jadi pemikiran. Ada perbedaan pola pikir mungkin ya Bu antara kita sebagai guru di sekolah dengan orang tua. Ya Bu, itu yang menjadi dasar sulitnya untuk meluruskan suatu anak atau meluruskan etika anak yang sekarang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Tapi sedikit-sedikit sekarang sudah berkurang, cuma satu anak Bu yang kasusnya seperti itu. Kalau yang lainnya alhamdulillah Bu, satu kali dipanggil alhamdulillah bisa direngsekkan. Kalau anak yang suka, kan di sekolah itu ada yang suka ngambil uang orang lain, malah dengan cara kamu jangan ngambil uang teman. Insya Allah kalau kamu berbicara sama guru-guru atau sama saya sebagai kepala sekolah, insya Allah saya kasih gitu Bu. Alhamdulillah yang begitu sudah dapat diselesaikan, tapi yang merokok itu belum Bu, karena belum kesadaran orang tua mungkin belum sadar juga bahwa merokok itu dapat mematikan, berbahaya, mematikan secara perlahan. Iya. Ya baik Bu, terima kasih. Nah untuk selanjutnya, apakah dalam setiap pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut Ibu memiliki jadwal atau memang diselesaikan secara saat itu gitu? Jadi Bu, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, jadi biasanya diselesaikan secara spontan. Kalau anak itu ketahuan seperti ini, langsung Bu panggil. Mengapa demikian? Takutnya nanti anak kalau dijadwal akan terlanjur. Contoh minggu sekarang, nanti minggu nanti lagi. Tapi itu juga Bu bisa secara berkala. Karena hari ini saya ketemu sama anak itu. Oh, kamu masih merokok ya? Enggak Bu, bohong. Tuh Bu. Tapi kan anak itu suka jujur. Yang lainnya, Bu masih merokok. Jadi besoknya saya panggil. Ada saksi mata. Iya. Nah biasanya dalam pengambilan keputusan, setiap Ibu mengambil keputusan dalam sebuah kasus, ada tidak pihak-pihak yang terlibat selain orang tua? Ada Bu. Siapa biasanya?
ya guru-guru di sekolah, komite. Terus kalau lebih membahayakan Bu, jadi saya kan ada pengawas pembina juga. Jadi saya berbicara dulu sama pengawas pembina, bagaimana Pak ini ada kasus ini nanti saya minta solusinya harus bagaimana. Kalau Bapak pengawasnya sempat hadir bisa hadir, tapi biasanya silakan tangani saja sama ibu, saya percaya silakan selesaikan. Jadi saya juga kalau yang kira-kiranya membahayakan atau secara harus segera, itu saya juga langsung bila hari ini anak tersebut sedang kasus, hari ini dipanggil, besoknya langsung orang tuanya dipanggil. Kalau tidak bisa diselesaikan di sekolah bersama orang tua, bisa saya juga adakan ada Pak Babin gitu. Dia suka kerjasama dengan Pak Babin. Berarti ada kerjasama dengan pihak lain yang memang lebih ahli di bidangnya ya. Ya seperti takutnya anak-anak itu kan tentang kekerasan di jalan Bu di mana, jadi saya suka di mana Pak, suka Pak Babinnya juga kan suka ada ke sekolah. Bagaimana nanti Bapak kalau sempat Bapak harus menjadi apa, harus mau ya Pak jadi pembina upacara atau mau ngasih arahan di sekolah ini, jadi gitu Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, Ya. saya Lilis Nurhaini Safiadi. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Nah, kedatangan saya hari ini menemui Ibu itu untuk melakukan wawancara seperti yang sudah saya sebutkan di WhatsApp kemarin. Benar ya dengan Ibu Lia? Ya. Ibu bisa memperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia Mulyati SPD dari TK kelas 2. Baik, Ibu sudah siap? Insya Nah, Allah materi siap. wawancaranya ini tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi keputusan yang bersifat dilematis seperti keputusan dilema etika atau butuhkan moral. Nah, sejauh ini Ibu kan bisa mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Kira-kira di sekolah Ibu ada tidak kasus yang merupakan dilema etika yang membuat Ibu tuh bingung dalam memutuskan akhirnya itu harus seperti apa? Pernah ada suatu masalah, tapi mungkin kalau disebutkan terlalu bingung enggak juga ya Bu, cuman ini mungkin bertolak belakang dengan pembelajaran yang biasa saya ajarkan di sekolah. Tapi dua-duanya memang sama-sama benar ya, Iya, jadi tidak dua-duanya bisa sama-sama ditolak gitu. benar. Soalnya mungkin kita harus adanya saling toleransi gitu. Oh iya. Terus dalam pengambilan keputusan nih di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus seperti itu, kan ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Apakah Ibu mengambil keputusan sendiri atau seperti apa? Mungkin saya selaku kepala sekolah berkomunikasi dulu dengan ketua yayasan bagaimana tentang masalah yang sedang saya hadapi ini. Kalau misalkan dari pihak yayasan mengizinkan apa yang akan saya lakukan, mungkin saya akan melakukannya seperti itu. Berarti prosedurnya dari Ibu tidak langsung memutuskan sendiri, tapi Soalnya harus saya ada pihak lagi dari yayasan putusan. Jadi saya bermusyawarah dulu dengan ketua yayasan. selama ini nih, selama Ibu menghadapi kasus-kasus seperti itu, kira-kira cara yang efektif dalam memutuskan sebuah permasalahan itu seperti apa? Cara yang biasa Ibu ambil yang paling efektif menurut Ibu? Mungkin saya bermusyawarah dulu untuk dengan orang yang guru, orang tua, dan yang bersangkutan, pribadi yang bersangkutan itu saya bermusyawarah bagaimana jalan terbaik yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya baik. Tentunya dalam membuat sebuah keputusan itu banyak sekali ya Bu tantangannya. Nah kalau untuk kasus yang tadi kira-kira tantangannya apa Bu? Mungkin dari lingkungan sekolah Bu, ada mungkin orang tua ataupun warga sekitar yang bertanya kenapa
kan PKI Ikhlas itu mungkin merujuknya ke Islam. Kenapa harus menerima dari non Islam? Mungkin itu yang harus saya jelaskan ke orang tua ataupun masyarakat sekitar. Tapi sejauh ini nih, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti tadi, mungkin kan kasusnya tidak hanya itu saja. Ya. Apakah ada jadwal tertentu menyelesaikan kasus, atau memang ada kasus langsung diselesaikan satu-satu, atau seperti apa? Atau terjadwal, misalnya ini mau menyelesaikan kasus ini dulu, atau seperti apa, Bu? Mungkin kalau secara terjadwal belum sampai ke situ. Cuman mungkin pas ada masalah itu saya komunikasikan dengan pihak sekolah, dengan guru dan orang yang bersangkutan. Kalau misalkan belum ada jalan keluar, mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dijadwalkan lagi untuk kedepannya. Jadi ada keputusan yang berkelanjutan Dan dari berkelanjutan. Nah, selama ini ada tidak pihak-pihak terkait atau faktor-faktor apa yang mendukung Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, dari pihak yayasan juga tidak, jadi kita harus mungkin jangan terlalu, jadi harus punya toleransi lah, meskipun kita secara umumnya pembelajaran menjurus ke Islam, tapi kalau misalkan ada anak yang non muslim mungkin kemampuannya kurang, kalau harus jauh sekolahnya dan tidak mungkin ada keringanan. Menarik sekali ya melihat kasus yang Ibu utarakan tadi. Mungkin akan berat bagi Ibu bertolak belakang antara akidah kita dengan aturan, tetapi memang sebagai manusia kita harus saling membantu ya Bu, apalagi kalau misalnya anak tersebut memang jauh tertinggal dari anak-anak lain, sementara sekolah lain mungkin jauh ya jarak tempuhnya. Di dalam mungkin anak-anak juga kalau lagi pembelajaran, kadang ada anak yang kritis mah kadang suka bertanya, ibu kenapa itu beda sama kita, kalau bisa terlihat hari Jumat, ibu kenapa dia mah nggak pernah sekolah hari Jumat. Jadi secara tidak langsung kita menjelaskan pelan-pelan kepada anak, kan anak susah lah gitu ya kalau dijelaskan secara langsung. Jadi kita secara pelan-pelan jelaskan kepada anak bahwa kita sama dia itu berbeda, tapi kita jangan sampai membeda-bedakan, jangan sampai menghakimi anak itu bahwa dia itu beda sama kita. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang menurut saya itu menarik ya Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari kasus tersebut? Untuk secara pribadi mungkin kita harus mempunyai saling toleransi. Jadi jangan sampai, meskipun dengan perbedaan itu jangan menjadikan mematahkan potensi gitu ya mungkin. Jadi si anak yang punya keinginan untuk sekolah, karena di lingkungannya nggak ada sekolah yang khusus untuk dia, tapi kita lah menerima dengan lapang dada untuk bisa menerima dia, meskipun dia harus mengikuti pembelajaran yang sebetulnya tidak bertolak belakang dengan dia, tapi orang tuanya menerimalah, nggak apa-apa. Untuk kedepannya kan orang tuanya juga tidak memaksakan kepada anak tersebut untuk mengikuti agamanya dia bilang ke si anak boleh bebas untuk kedewasannya memilih agama mana. Baik Ibu, menarik sekali ya pembicaraan kita tadi. Mungkin itu saja yang ingin saya gali dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali Ibu sudah mau saya wawancarai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Saya undur diri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.